lagi dengan Kak Shirley. Adik-adik, hari ini kita mau saat teduh nih adik-adik, saat teduh online. Siapa yang udah siap? Wow, udah siap semua ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu nih. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu karena kami masih dapat bangun di hari yang indah ini. Tuhan, kami juga berterima kasih karena Engkau masih dapat menyediakan waktu kami untuk mendengarkan saat teduh di setiap harinya. Tuhan, berkati kami, lindungi kami agar kami dapat melakukan kegiatan-kegiatan kami di setiap harinya. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik, kita mau bersaat teduh, tapi kita juga mau membaca Alkitab. Adik-adik siapin Alkitabnya karena kita mau membaca ayat Alkitab nih adik-adik. Udah siapin Alkitabnya kan? Nah, kita mau membaca dari Kitab Kejadian 2. Kitab Kejadian 2 ayat 4b sampai 6. Oke, kakak akan bantu baca untuk adik-adik. Adik-adik disimak ya. Kejadian 2 ayat 4b sampai ayat yang ke-6. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada manusia untuk mengerjakan tanah. Tetapi ada uap air naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik, ada yang tahu gak sih manusia itu diciptakan pada hari keberapa? Ada yang tahu gak? Nah adik-adik, setelah Tuhan menciptakan semua ciptaan Tuhan nih, tetapi Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Tuhan melihat ada yang kurang nih adik-adik ternyata. Apa ya yang kurang? Iya, Tuhan belum melihat manusia nih adik-adik. Pada hari yang pertama sampai hari yang ke-5 nih, Tuhan menciptakan semua apa yang harus diciptakan di bumi, tetapi Tuhan belum melihat keberadaan manusia. Lalu pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia itu pada hari yang ke-6. Setelah Tuhan menciptakan binatang-binatang di darat, Tuhan melihat bahwa harus ada manusia untuk mengatur seluruh ciptaannya adik-adik. Nah adik-adik, manusia adalah mitra Allah. Apa sih yang dimaksud mitra Allah adik-adik? Ya, artinya adalah manusia diciptakan untuk menjadi teman atau menjadi partner kerja Allah. Nah, untuk melaksanakan tugasnya, apa sih kerja yang diperintahkan oleh Allah atau tugas yang dikasih sama Allah? Misalnya untuk menjaga ciptaan Allah, mengusahakan hasil yang terbaik dari alam yang sudah Allah berikan kepada kita nih adik-adik. Allah mau kita itu rajin bekerja adik-adik. Allah tidak mau melihat kita bermalas-malasan. Nah, manusia itu berkuasa untuk mengerjakan dan melakukan atau mengusahakan tanah agar dapat dipakai untuk kehidupan banyak manusia adik-adik. Salah satu contohnya adalah para petani nih adik-adik. Adik-adik tahu kan petani itu apa? Ya, petani
Mereka harus bekerja secara teratur adik-adik untuk menghasilkan hasil tanaman yang baik. Nah, para petani harus menjaga tanah mereka, terus mereka harus bekerja secara teratur supaya tanahnya bisa menghasilkan bahan makanan untuk kebutuhan manusia. Untuk hasil yang baik, mereka harus membajak, mereka harus menanam, mereka harus merawat tanaman yang sudah mereka tanam adik-adik. Mereka harus merawat dengan tekun agar tanah itu bisa memberikan hasil yang baik untuk hidup manusia adik-adik. Nah, kita juga sebagai mitra alam ya adik-adik, adik-adik, bahkan mama papa, oma opa, seluruh ciptaan Tuhan di sini, terutama manusia, itu harus menjadi mitra Allah yang baik dengan cara memberi diri kita dengan menjaga tanaman yang tumbuh adik-adik. Kita tidak boleh menginjak-injak tanaman. Kita tidak boleh memetik tanaman sembarangan adik-adik. Kita harus menjaga tanaman atau menjaga ciptaan Tuhan ya adik-adik. Misalnya adik-adik punya tanaman di rumah, adik-adik bisa menyiram, adik-adik bisa memberikan mereka pupuk supaya tanaman itu tumbuh dan dapat hidup dengan indah adik-adik. Nah, adik-adik, pesan saat teduh kita kali ini adalah selalu usahakan yang terbaik untuk Allah. Nah, adik-adik, kita sebagai mitra Allah harus dapat melakukan yang terbaik untuk ciptaan Tuhan, yaitu menjaga atau melakukan hal-hal yang baik untuk ciptaan Tuhan supaya kita dapat melestarikan dan menjaga ciptaan Tuhan adik-adik. Sekian saat teduh kita, adik-adik, kita mau tutup saat teduh kita dengan doa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami dapat mendengarkan saat teduh pada hari ini. Tuhan, jadikanlah kami mitra Allah yang selalu mau mengusahakan yang terbaik dari alam semesta untuk kebaikan dan kelangsungan hidup manusia. Jadikanlah kami mitra Allah yang dapat menjaga, merawat apa yang sudah Engkau ciptakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik, sampai ketemu di saat teduh selanjutnya.